Baik, mohon perhatian, bulan bedah anak nasional demi anak Indonesia sehat, mengenal kelainan bawaan pada anak. Seminar hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa hashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama RSU Islam Klaten, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Perbani Wilayah Klaten, yang kami hormati Ketua Panitia Seminar Bulan Bedah Anak RSU Islam Klaten, yang kami hormati seluruh tamu undangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam rangkaian kegiatan seminar Bulan Bedah Anak demi Anak Indonesia Sehat, mengenal kelainan bawaan pada anak. Salam serta selawat terlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat dan juga para pengikut yang setia sampai kelak di akhir zaman, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara hari ini bersama kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga seluruh rangkaian acara hari ini diijabah Allah, dimudahkan Allah, berjalan lancar tanpa kendala apapun. Perlu kami sampaikan bahwa Bulan Bedah Anak atau BBA Indonesia tahun 2024 merupakan rangkaian program yang menjadi wadah bagi anggota Perhimpunan Bedah Anak Indonesia Berbani untuk menyatakan dedikasi pada masyarakat pengembangan kualitas hidup anak Indonesia yang sejalan dengan kemajuan kompetensi dokter bedah anak di Indonesia. Karena hari ini kita adakan seminar Bulan Bedah Anak demi Anak Indonesia Sehat, mengenal kelainan bawaan pada anak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama RSU Islam Klaten. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Dr. Sutrisno, Magister Kesehatan, berkenan memberikan sambutan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat para narasumber, Dr. Berlianti atau Berliani, spesialis bedah anak, Dr. Khotijah Alaidrus, spesialis anak Rumah Sakit Islam Klaten, Dr. Agus, Dr. Ani, teman-teman dan para undangan serta seminar yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu, hari Minggu mestinya kita libur, tapi para dokter ini melakukan kegiatan seminar nasional bedah anak nasional, bulan bedah anak, bukan hari ini, bulan serentak seluruh Indonesia. Karena apa? Karena mempunyai tema mempererat kolaborasi dengan para stakeholder, ini semua dokter, pasien, dan para pemangku kepentingan, mempersiapkan anak sehat untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Indonesia Emas. Indonesia Emas itu bagaimana Bapak Ibu? Kita di tahun itu, Indonesia ini banjir tenaga kerja, banjir sumber daya manusia yang sangat produktif. Jadi Indonesia pusatnya. Di negara Eropa, negara Jepang dan lain itu umur segitu itu sangat langka. Maka Indonesia harus mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya agar seluruh generasi muda itu dalam keadaan sehat. Termasuk peran dokter bedah anak nasional. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Para profesi telah berpartisipasi dalam membangun bangsa ini. Mudah-mudahan cita-cita luhur bangsa Indonesia ini bisa tercapai dengan baik.
Sekarang ini kan isunya cuma politik aja ya tiap hari. Padahal yang paling besar adalah itu yang kita siapkan. Maka Bapak Ibu, mumpung ini ada acara yang baik, mari kita simak seminari dengan sebaik-baiknya. Mari kita tambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita. Semoga kita bisa menghadirkan, bisa mendampingi anak-anak kita sampai tahun 2045 ini menjadi anak generasi yang emas seperti yang dicita-citakan oleh negara. Semoga nanti acara ini bisa berjalan baik, lancar, mudah, dan Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Untuk itu acara seminar pagi hari ini kita akan dibuka ya Bapak. Kita buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar kita mulai. Ya, terima kasih Dr. Sutrisno, Magister Kesehatan yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Klaten, berkenan memberikan sambutan dan juga membuka kegiatan seminar kita hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan edukasi yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Jadi kehadiran Bapak Ibu di acara hari ini merupakan kehadiran yang luar biasa, karena insya Allah nanti kita juga ada kegiatan untuk pemecahan rekor muri, pemberian edukasi terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan Bulan Bedah Anak, dan juga edukasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tiap cabang perbani dari Sumatera Utara, kemudian Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan, Jakarta Raya, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan juga Indonesia Timur. Kurang lebih nanti di jam 10 lebih 10 menit, kegiatan Open Zoom kamera akan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh titik yang menyelenggarakan seminar awam bedah anak di Indonesia. Dan juga nanti kami bermohon berkenan untuk berfoto bersama dalam kegiatan Open Cam Zoom. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuki sesi presentasi. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Dr. Berliani Hijriawati, spesialis bedah anak. Beliau akan menyampaikan informasi tentang kelainan kongenital pada anak, deteksi dini dan upaya pencegahannya. Sebagai CV dari beliau, boleh saya bacakan. Dr. Berliani Hijriawati, spesialis bedah anak, merupakan dokter bedah anak di RSU Islam Klaten. Selanjutnya, kita akan lihat tayangannya melalui VT berikut ini. Baik, teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena ada kegiatan lain mungkin nanti ya, untuk presentasi hari ini kita akan switch dulu. Yang pertama nanti akan memberikan informasi atau sesi presentasinya adalah Dr. Hatijah Al-Haridrus, spesialis anak. Namun sebelumnya, sebelum Direktur Utama kami melanjutkan kegiatan hari ini, kami mohon berkenan untuk foto bersama dengan para peserta yang ada di sini dahulu. Boleh? Silahkan. Mohon berkenan untuk mengambil tempat. Dokter, oke, baik. Dokter nanti berarti tinggal, enggak, kita foto biasa dulu. Ya, karena Zoom-nya nanti di jam 10 ya dok ya. Ya, 10 lebih 10 baru kita foto Zoom. Sekarang foto bersama dulu untuk sebagai momentum bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan seminar bersama. Dokter Bella ini mohon izin Dokter Meta aja. Dr. Meta, selamat datang Dr. Meta di RSU Islam Klaten di kegiatan hari ini, di kegiatan pagi hari ini, kegiatan Bulan Bedah Anak Nasional demi Anak Indonesia Sehat Mengenal Kelainan Bawaan pada Anak. Materi pertama akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Dr. Hatijah Al-Haridrus, spesialis anak, yang akan memberikan materi tentang perawatan dan penanganan kelainan bawaan pada bayi. Namun sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Ya, baik. Ini adalah beliau, Dr. Hatijah Al-Haridrus, SPA MKes CPHT, menyelesaikan pendidikan umum di FK UNS dan dokter spesialis di FK UGM Yogyakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter anak di RSU Islam Klaten, sekaligus juga sebagai konselor menyusui. Berikutnya,
Kursus yang beliau pernah lakukan adalah fasilitator konseling menyusui dari UNICEF Kemenkes tahun 2022, kemudian Gold Lactation Online Conference tahun 2012, 2014, 2015, 2022, dan 2023. Breastfeeding Counseling, a training course devised by UNICEF tahun 2011, dan juga Breastfeeding Congress IBCLC di Sydney tahun 2011, juga Breastfeeding a Vidal Emergency Response 29, and also the Lactation Science and Breastfeeding Management Course 2008, serta pelatihan konselor ASI 40 jam tahun 2007. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh kita berikan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Dr. Khatijah Aliedros, spesialis anak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, gitu ya Bu ya. Ini nggak ada bapaknya toh? Oh ada, alhamdulillah. 3 di antara 50 ya. Oke, ya. Boleh pantun dulu ya? Ya sip. Nanti bilangnya cakep gitu ya. Biar sayanya senang. Bapak petani bawa kelapa, cakep. Kelapa dibeli sama pertapa. Di presentasi ini saya menyapa, buat hadirin yang cakap rupa. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bersama-sama untuk sebenarnya sharing ya. Saya sharing tentang kelainan bawaan dan gimana sih kalau kita mempunyai saudara yang berkelainan bawaan atau bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi kelainan bawaan. Terima kasih kepada Bedah Anak ya. Hari Bedah Anak Nasional ini meminta saya untuk ikut nimbrung ya, dan saya terapresiasi. Terima kasih Bu Berliani dan Dr. Wita Mita. Oh Meta, oh ya, atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Nggak usah tegang-tegang ya Bu. Ya, ini saya mau kasih ini lah. Ini kok malah jadi tegang ya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah ini dapat hadiah enggak ya? Nah, Mas Agus, ya. Yang bisa menjawab dapat hadiah dari Dr. Khatijah. Iya, ya, berfoto bersama saya ya. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan, ayo. Saya hitung 5 ya. Ya, terima kasih Ibu. Bu siapa? Bu Nana, berapa Bu Nana? 15. Oke, terima kasih. Ada yang lagi? Ya, Ibu siapa? Septian. Oh 26, oke. Siapa lagi? Wah, panitia dilarang mengikuti. Nah itu ya. Siapa ini? Nia Kurniasih. Oh Nia, Mbak Nia, 16 ya. Oke. Burhan mau jawab? Burhan mau jawab? Mau jawab? Oh enggak. Oh enggak. Oke, kita buka ya bersama-sama ya. Berapakah ini? Ya. Ding 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 ding. Ya. Hadiahnya berfoto sama saya ya. Yeah. Oke, tepuk tangan buat semua ya. Nah, sekarang kita lihat film dulu ya. Monggo Mas. Bisa dimatikan. Ya, ini film tentang anak dengan kelainan bawaan yang kita kenal sebagai sindroma Down ya. Kemudian I am a restaurant owner in Albuquerque, New Mexico. It's a restaurant called Tim's Place. Anak ini bernama Haris ya. Dan kebetulan dia mempunyai restoran. Bayangkan ya. Dia itu bukan bekerja sebagai chef, tetapi dia mempunyai restoran dan memperkerjakan orang-orang yang tidak sindrom Down. Kita lihat ya sepak terjangnya Tim's Haris ini. And I think that helped him kind of grow and become what he is today.
I made so many friends in high school. They all loved me back. They crowned me homecoming king in my senior year. Homecoming king is the best. And I went to college in Eastern New Mexico University of Roswell. I studied food service, restaurant hosting, and office skills. I feel like he's really kind of influenced how a lot of us live, us in the family. Just his spirit, his attitude towards just people. You know, he's given dozens of hugs. Saudara-saudara dia justru tidak punya kelainan bawaan ya, tetapi yang maju malah yang punya kelainan bawaan ya. Jadi intinya bahwa bila kita menemui saudara atau teman atau orang yang mempunyai kelainan bawaan, kita harus support ya, baik sebagai saudara, baik sebagai keluarga di sana ya. Dan support keluarga itu baik keluarga inti, keluarga besar, kemudian dokter, itu sangat mempengaruhi masa depan anak tersebut. Between Tim and people like Tim all around the world and the rest of the societies that they live in, we find that it's one of the last frontiers where there's a barrier in our society, where people are afraid to connect or engage because of fear, the fear of the unknown. So we are very, very motivated to do things to help break down those barriers. Ya, jadi intinya dari film ini seperti ini ya. Disabilities to stay in school and get educated and get jobs or own their own business. Oke ya. Ya, jadi hari ini kita sharing belajar bersama mengenai kelainan bawaan, di mana tujuan dari presentasi hari ini yaitu kita mengetahui apa sih kelainan bawaan itu. Kemudian para peserta bisa memahami penyebabnya apa, dan yang penting adalah bisa memahami deteksi dini serta penanganan lebih lanjut bila terjadi kelainan bawaan pada bayi. Oke. Slide. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Ya. Ya, jadi kelainan bawaan pada bayi itu apa? Kelainan bawaan itu adalah kondisi yang tidak normal, baik bentuknya, strukturnya, ataupun fungsinya pada organ tertentu, terjadi saat lahir atau selama masa perkembangan janin. Ya, jadi terjadinya itu di saat kehamilan. Ya, di saat kehamilan. Nanti ada slide selanjutnya bagaimana pentingnya kita menjaga kondisi badan pada saat kehamilan, terutama di usia-usia awal 1 sampai 3 bulan yang kita sebut sebagai trimester pertama ya. Nah, kejadiannya 2-4% per kelahiran hidup. Ya, lumayan ya, cukup tinggi. Jadi kalau anggap aja 2%, kalau kelahiran hidup dalam 1 tahun 1 juta, berarti sekitar berapa? 20.000 ya. Gitu. Nah, kelainan bawaan ini menyebabkan kematian ya. 170.000 kematian pada usia antara 1 bulan sampai 5 tahun itu di salah satunya itu oleh kelainan bawaan. Dan yang terakhir yaitu terbanyak pada ini 5 kelainan ini ya. Dan yang lainnya kelainan rongga perut dan sebagainya itu juga terjadi, tapi paling banyak pada kasus-kasus ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seorang bayi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim. Monggo Mas, bisa langsung. Sebelumnya tadi ada slide video ya. Nggak bisa ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Nomor 11 aja langsung.
Ya, jadi pada saat kita diciptakan itu mungkin slide-nya diperbesar, Mas. Ya. Jadi ada perkembangan, jadi bukan langsung bayi ya. Jadi diciptakan itu mulai dari bertemunya sel telur dan sel sperma, kemudian menjadi noktah, kemudian masuk ke dalam rahim ya, di situ berkembang. Nah, berkembang. Ini minta pointernya ada enggak? Kemudian berkembang menjadi embrio ya. Ya, itu bahasa medisnya zigot, embrio dan sebagainya ya. Kemudian dia akan berkembang terus si zigot tersebut sampai dia menjadi bayi yang siap dilahirkan. Kalau kita lihat pada trimester pertama, nah ini di 3 bulan pertama ini yang terjadi, ya. Ini yang terjadi ini masih 12 minggu. Kalau 12 minggu dibagi 4 kan berarti 3 bulan ya. Nah ini di 3 bulan pertama itu dia menjadi dari zigot, kemudian embrio, kemudian baru fetus, bakal janin ini ya. Baru dia akan terbentuk di 3 bulan pertama ini. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya fungsinya ya. Ibarat kita bikin apa itu? Roti ya. Nah bahan-bahannya kemudian kita bikin roti, tinggal dimatangkan setelah 3 bulan pertama ya. Nah proses pembentukan ini bila terjadi sesuatu di 3 bulan pertama ini, dia akan membuat menjadi kelainan bawaan. Bisa dipahami? Ya gitu ya. Nah jadi kapan bayi itu membentuk ini alis ya, kapan terbentuk jantung, kapan terbentuk organ genital, semuanya di 3 bulan pertama ya. Sehingga pada ibu hamil ya kita sudah paham. Nah pembentukan organ-organ penting itu di trimester 1. Jadi diupayakan pada ibu hamil di trimester 1 itu wajib sehat ya. Itu. Kemudian di trimester kedua, baru beratnya ditambah. Tapi organnya sudah ada, ya, tangan, kaki semua sudah ada. Nah, terus di sini mulai berfungsi, ya. Kemudian yang ketiga, berat dan janin mulai bertambah pesat dan organ mulai matang. Nah, apakah yang mengganggu? Hal-hal di trimester ketiga, trimester pertama itu, pertama infeksi, ya. Bila ibunya kena sifilis, kena rubella, ya. Kalau biasanya kita melihatnya gabak, ya. Ibunya flu terus keluar merah-merah. Hati-hati, jangan-jangan itu rubella, ya. Itu karena kita tidak lazim di Indonesia itu lazimnya pokoknya merah-merah, pokoknya harus gabak, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Kuning-kuning harus apa? Nah, harus sakit kuning ya, gitu. Panas harus tipes ya, gitu. Jadi pokoknya harus ada korelasi yang menyambung satu penyakit. Nah, padahal belum tentu. Ya. Kemudian ibu dengan diabetes atau kencing manis. Ya, nanti kami paparkan beberapa kelainan yang disebabkan oleh ini. Kemudian, nah ini hati-hati nutrisi ibunya kurang yodium. Nanti anaknya jadi apa? Hipotiroid. Kemudian ibunya kurang asam folat ya. Jadi yang dikasih makan jangan bapaknya ya. Kalau trimester pertama itu justru ibunya yang 2 kali bapaknya ya. Gitu. Ya. Nah, telurnya 2 apa 4, ayahnya dikasih 3, ibunya cuma 1 ya. Wah ya kasihan, kebalik ya. Kemudian kelainan genetik di mana kromosomnya bertambah ya, trisomi 21. Terus consanguinity itu perkawinan yang terlalu dekat kekerabatannya ya. Misalnya paman dengan keponakan ya. Enggak ada ya. Insya Allah enggak ada ya. Sepupu ya, sepupu 1 atau sepupu 2 ya. Itu. Kemudian paparan radiasi. Ibunya merokok. Ibunya hobinya minum alkohol atau obat-obatan yang memang terdeteksi kontraindikasi atau tidak boleh diberikan pada wanita hamil.
Ya, jadi kalau minum obat tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Kemudian kelainan pada rahim. Ya, ibunya sendiri punya kelainan pada rahim. Sosial ekonomi ini hubungannya biasanya ke nutrisi ya. Ya, dikasih makannya ya ngirit-ngirit dikit lah gitu ya. Sehingga banyak terjadi kekurangan. Atau hygiene-nya, ibunya nggak bersih ya. Sehingga dia tidak bisa mudah terjadi infeksi pada kehamilannya. Nah, ini yang sampai saat ini ada nih bagian tidak diketahui penyebabnya. Sudah dijaga benar kok tetap aja terjadi ya. Itu. Berarti kalau ini obatnya apa? Doa ya. Jadi banyak-banyaklah berdoa karena kita tidak pernah tahu kapan kita yang tidak diketahui penyebabnya itu kita nggak pernah tahu apa itu sebetulnya kan gitu ya. Ya, kelainan bawaan yang sering terjadi. Nah, ya mudah-mudahan ini tidak membuat menakutkan ya. Ya, tapi memang adanya begini ya. Ini penyebabnya kekurangan asam folat pada saat hamil. Sehingga biasanya kalau asam folat itu terjadinya pada saat trimester pertama, dia kenanya di bagian otak. Ya, di bagian susunan saraf pusat. Entah ini tidak ada otak. Ya, anencefali itu sebetulnya nggak ada otak ya. Jadi sangat miris kalau kita marah-marah sampai ngomong nggak punya otak ya gitu ya. Padahal ini sebenarnya anencefali kan gitu ya. Nah, kemudian meningoencephalocal. Jadi ini otak dan selaputnya keluar dari tempat yang semestinya di kerangka kepala. Ya. Nah, ini juga spina bifida. Mungkin pernah lihat filmnya ya. Apa itu namanya yang dulu tuh? Nggak pernah lihat film ya? Duh, bagus-bagus ya. Sundel bolong ya. Iya ya, sundel bolong itu kan itu spina bifida itu sebetulnya ya. Nah, ini kalau kita kan dianggap wah, medeni ya, medeni tur sakti ya gitu ya. Padahal itu kelainan ya. Kelainan di mana bagian otak dan selaputnya itu jebrot ke bawah, ke susunan saraf pusat di bagian bawah, ya tulang belakang di belakang. Nah, ini sebenarnya kasihan, ada efek jangka panjang, ya. Kalau hidup dan dia tidak, kalau hidup ditangani pun, ya, kadang-kadang ada timbul kelumpuhan, ya. Kemudian anaknya sering kejang, gitu, ya. Jadi kalau ada anak kejang, kemudian di belakangnya ini saya pernah dapat ini juga sampai 9 bulan katanya nggak apa-apa dok. Nah saya jadi loh kok nggak apa-apa, datang dengan kejang. Loh bu, ini kok belakangnya begini? Iya katanya nanti turun sendiri. Enggak ya, tidak bisa mendelep sendiri ya, sehingga harus ditangani, harus dirujuk gitu ya. Jadi mohon kalau ada yang seperti ini cepat-cepat ditangani. Terima kasih. Nah, ada lagi kelainan yang disebabkan oleh rubella yang tadi bilangnya gabak tadi ya, atau toksoplasma. Toksoplasma itu biasanya suka makan makanan mentah, ya sayuran mentah, ya. Kemudian berhubungan dengan alkohol juga, ibunya suka minum alkohol atau terkait dengan sindrom Down, ya. Ini bisa kecil kepalanya. Ya, ini normalnya sekian, ini kecil di bawah normal atau malah besar, ya, karena ada sumbatan infeksi yang menyebabkan sumbatan dari aliran cairan otak. Nah, ya. Oke, ini 2 kelainan yang kita harus waspada, ya. Biasanya di sini anak mungkin pernah lihat ya, matanya turun ke bawah, kemudian kepalanya besar, ya, gitu. Jadi kalau nanti bertemu dengan seperti ini, ya tolong dianjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya, gitu. Makanya nanti bagaimana pencegahannya nanti kita lihat slide selanjutnya. Kemudian jantung, ya, jantung bawaan. Tandanya ini enggak harus biru, ya, tidak harus biru.
Karena di sini ada dua penyakit jantung, yang satu kelihatan biru, yang satu nggak kelihatan biru. Ya, gitu. Lah, gimana taunya, Dok? Ya, kalau dia netek atau dia nangis, habis itu main-main tuh dia terengah-engah terus, kayak orang habis lari terus. Nah, ya. Atau dia kalau kita raba jantungnya kok jeduk-jeduk. Nah, gitu. Memang pada bayi detak jantungnya lebih cepat daripada dewasa. Ya, makanya nanti ada poin-poin selanjutnya. Contohnya ini riwayat minumnya kok jelek. Netek kok cuma sebentar-sebentar. Gitu. Nah, nanti dibuktikan nih berat badannya nggak sesuai kurva. Ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman semua punya kurva KMS, kemudian bayinya itu tidak naik sesuai kurva, cepat-cepat diperiksakan, ya, untuk melihat apakah memang nutrisinya yang kurang sempurna atau memang ada kelainan pada bayinya. Dan ini yang sering tidak konangan, karena kan nggak pakai stetoskop, ya kan? Nah, di posyandu kan kadang-kadang nggak pakai stetoskop, sehingga itu yang harus dirujuk untuk melihat, mendengarkan apakah memang ada kelainan bocor jantung di sana, gitu ya. Nah, karena ini juga kadang-kadang usia 3 minggu nggak ketahuan, memang ya bisa terjadi sampai usia-usia yang agak panjang. Nah, kalau yang biru itu slide Mas. Ya, kalau yang biru seperti ini, ya, ya. Jadi dia kelihatan nih birunya, ya. Di bibir, tangan, kaki, ya, tetralogy ovalo, ya. Oke, slide lagi. Oh ya, udah bisa. Nah, kalau yang nggak biru, yang non sianotik, nah itu nggak kelihatan. Padahal di sini dia ada bocor, entah di bagian pembuluh darah besar, atau entah di bagian bilik, entah di bagian serambinya, ya. Serambi ya, serambi yang atas, bilik yang bawah. Ya, itu. Nah, kelainan yang lain adalah kelainan anggota badan. Nah, ini kok jarinya dempet-dempet, gitu ya. Nah, nih, atau jari kita tuh berapa ya? 5 ya. Ini kok 6 ya. Nah, tuh, ini mirip ya, tapi ternyata 6. Ya, gitu ya. Nah, ini penyebabnya apa? Bisa genetik. Saya pernah dapat, ternyata bapaknya pernah juga seperti ini. Nah, itu berarti genetik. Kemudian ibu yang punya kencing manis. Makanya kencing manis pada wanita hamil harus terkontrol, karena risiko terjadinya kelainan bawaan cukup tinggi. Kemudian epilepsi, ibu yang kejang-kejang epilepsi, ya. Kemudian sindrom tertentu ada, ya, banyak sindrom-sindrom yang melibatkan kelainan ini, ya. Polan, kemudian bukan Polan Harja ya, namanya sindrom Polan, ya. Di sini ada namanya Polan Harjo, Bu, ya. Kemudian obat talidomid ini sekarang sudah tidak dipakai. Biasanya pada ibu-ibu yang mual-mual, ya, dikasih ini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Atau terkait bentuk rahim dan jumlah air ketuban ibu yang sedikit. Biasanya kalau terkait bentuk rahim itu yang ini. Nah, ini ya. Kalau istilahnya nyensewu pengkor, ya, kakinya pengkor, ya, itu. Sehingga dia menyesuaikan bentuk rahimnya. Bentuk rahimnya kecil, ya dia kakinya utuh, tapi dia menggok-menggok biar dia menyesuaikan bentuk rahim ibunya, itu, ya. Tapi ini bukan sesuatu yang ini apa? Kalau yang TTV ini bukan sesuatu yang parah, ya, karena di sini bisa ditangani sih pakai gips, ya, ditangani dengan gips, itu pun di usia setelah 1 bulan, 1,5 bulan, ya. Jadi nggak langsung, gitu, ya. Jadi kalau punya teman yang ini jangan heboh, wah, itu medeni, jangan gitu, ya. Oke, nah ini yang agak susah, ini kelainan ginjal, ya. Untungnya saya jarang dapat. Untung, yang susah-susah jangan banyak-banyak, ya, gitu. Penyebabnya genetik dan lingkungan. Ya, biasanya kita langsung rujuk, ya. Loh, dokter kan spesialis anak, iya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau kayak gini,
ya. Ini sudah bukan wilayahnya dokter anak. Ini langsung ke bedah anak atau bedah urologi ya Bu? Bedah anak ya? Bedah urologi. Oke. Kemudian kelainan, ini kok jalan sendiri ya? Kelainan oral. Nah, ini apa namanya di sini? Sumbing ya, sumbing. Kalau di bahasa medisnya cleft ya. Nih. Ya. Jadi yang harusnya menutup di tengah-tengah itu tetap membuka. Di trimester berapa itu terjadi? Di trimester pertama juga. Ya. Nah, ini ada bermacam tipenya ya. Nah, nanti di sini ini nanti pasti ada cara perawatannya yang agak berbeda dengan yang penderita yang tidak punya sumbing ya. Gitu. Kemudian ini sindroma Down. Ini tadi yang seperti Cak Haris tadi ya. Bung Haris tadi yang punya restoran tadi ya. Dia sebenarnya seperti ini ya. Jadi memang ada kepalanya biasanya lebih kecil, kemudian melet-melet ya, karena terlalu besar lidahnya dibanding mulutnya ya. Kemudian lebar antara dua mata ini. Kalau mungkin teman-teman sering lihat dan biasanya dibarengi dengan retardasi mental, artinya IQ-nya di bawah 70 gitu ya. Jadi luar biasa sekali dia sampai punya restoran ya, dengan keterbatasan yang dia miliki ya. Yang luar biasa siapa? Orang tuanya ya, orang tuanya. Oke, kemudian bayi-bayi dengan itu tuh lemes ya, lemes. Kalau kayak orang balet gitu loh ya. Kalau diginiin lentur banget. Kemudian diangkat juga ya. Kemudian bagian lehernya juga sangat lentur ya. Sehingga teknik-teknik minumnya juga harus diwaspadai. Nah, ini rubella ya. Rubella pada ibu hamil. Hati-hati kalau dapat seperti ini. Ya. Terutama di 3 bulan pertama. Nah, nanti anaknya kadang-kadang muncul nih rubella congenital ya. Dan biasanya terjadinya 3 ini. Kepalanya kecil, kemudian terjadi katarak di matanya, tahu-tahu putih semua. Ya. Itu, dan ada kebocoran jantung. Satu lagi, kelainan telinga, tuli ya, sehingga pasien-pasien dengan ibu rubella harus dicek semuanya ya. Nah, terus pencegahannya gimana Dok? Ketoke kok medeni kabeh kan gitu ya. Nah, pencegahannya konseling ya, konseling pranikah ya. Kalau mau dapat jatuh cinta sama sepupunya kok deket banget, nah dikonseling ya. Banyak lelaki yang lain ya gitu ya, atau banyak perempuan yang lain. Karena apa? Karena khawatirnya terjadi kelainan bawaan pada anaknya. Namanya mencegah itu ikhtiar. Lu kan belum tentu, namanya mencegah kan gitu ya. Kemudian dokter kebidanan dan kandungan ini setiap bulan ya, kalau kita periksa ya, kemudian USG pada trimester pertama itu sebetulnya sudah tahu, kelihatan ya. Tapi biasanya kalau trimester pertama agak susah. Nah, ini salah satu kelainan yang bisa dilihat pada dokter kandungan, pada USG terakhir. Nah, ini ya, ini bayi, kemudian ada sumbing ya. Nah, ini ya. Kalau sudah ketahuan di USG padahal sudah usia 7-8 bulan, ya tetap dipertahankan. Tetapi berarti ada penanganan yang beda dibanding bayi-bayi yang tidak punya kelainan bawaan. Itu fungsinya ya. Jadi USG itu nggak usah ribut kelamin ya. Kelaminnya laki perempuan terus mengundi ya, minta hadiah ya. Kalau cowok hadiahnya ini, cewek enggak. Yang penting itu loh, ada kelainannya apa enggak, itu gitu ya.
Nah, kemudian pencegahannya. Nah, ini ibu hamil itu wajib makan enak. Ya, wajib. Nanti nggak boleh semua, es teler nggak boleh, sate nggak boleh. Sate nggak boleh ya karena dibakar ya. Kalau bisa ya dagingnya direndang ya, itu. Atau dibikin apa? Kalau di sini koyor tumpang ya, kalau di Klaten ya. Kemudian nih makan nggak usah salmon wah, mahal ya. DHA tinggi, salmon mahal. Kembung Bu, ikan kembung ya 36.000 sekilo ya. Hafal atau saya? Nah, kalau salmon 180.000 sekilo ya. Tapi saya nggak jualan kembung ya. Cuma saya ngasih tahu DHA-nya cukup tinggi ya. Itu. Kemudian asam folat nih. Selalu dikasih kan di posyandu kan dikasih ya, di puskesmas asam folat ya. Di dokter pastu juga dikasih asam folat ya. Untuk apa? Untuk tadi kelainan yang kepala ya, kemudian sumbing tadi itu juga berkaitan dengan asam folat. Nah, terus ini ada nggak di Indonesia? Ada lah, biji bunga matahari, asparagus, kacang tanah, bayam. Ya Allah, kita tuh surga ya. Jadi kalau nggak mau maam ini ya kebangetan ya. Dan semuanya murah. Klaten itu wah mantep pertaniannya, ya nggak? Setuju gak Bu? Setuju ya. Tak pikir udah ngantuk ya. Nah, ini pencegahan yang lain. Wah ini apa ini dok? Nih saya enggak tahu alkohol ya. Tidak boleh minum alkohol, tidak boleh ngerokok, tidak boleh dekat-dekat dengan perokok ya. Karena perokok pasif itu tetap kita itu nggak punya filter ya. Ibu hamil itu tidak punya filter sehingga dia tetap menghirup racun-racun yang dirokok tersebut ya. Itu. Jadi kalau win-win solution sama suaminya, ya nggak apa-apa ngerokok, tapi pas aku hamil 9 bulan nggak dulu, gitu ya. Nah, soalnya nyuruh orang nggak ngerokok itu susah. Itu. Nah, kemudian pestisida, kalau lagi ngerabuk apa kasih insektisida, ya jangan yang hamil, ya, karena itu kan kimiawi. Oke. Kemudian kalau mau jalan-jalan ya jangan di tempat yang banyak penyakitnya. Misal pada waktu COVID jalan ke tempat COVID ya jangan, jalannya ke pantai ya, ke gunung ya, gitu ya. Sini kan banyak gunung toh. Nah, atau ke Umbul ya, nek pagi ya. Jangan pas jam rame. Oke. Nah ini juga pencegahan. Makanya kenapa dokter anak itu meminta pencegahan vaksinasi MMR nih ya, baik IDAI maupun CDC ya, WHO. Usia 12 sampai 18 bulan, usia 2 tahun dan usia 4, 6 atau 7 tahun. Diulang di situ. MMR itu salah satunya R-nya rubella. Ya. Jadi gondongan, campak dan rubella. Yang dikhawatirkan itu rubellanya. Makanya terutama bayi perempuan, anak-anak perempuan terutama harus pernah vaksinasi MMR. Ya, karena dia proteksi 97% terhadap kejadian rubella pada saat dia nanti hamil. Ya, proteksinya agak lama gitu, ya. Jadi dokter anak itu ngurusi sampai besok nih hamil tuh jangan punya anak yang aneh-aneh. Nah, itu, ya. Itu tugasnya dokter anak. Nah, terus penanganannya apa? Penanganannya, nah kita tahu anak itu bukan dewasa kecil ya. Dewasa dipepetin jadi kecil sehingga kita tangani seperti orang dewasa. Enggak, anak itu butuh tumbuh dan kembang ya. Tumbuh itu nanti tambah tinggi, tambah berat, itu bertambahnya ukuran jumlah. Sedangkan kembang itu kemampuan struktur fungsi ya. Yang tadinya nggak bisa merangkak jadi bisa merangkak, yang tadinya nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Begitu, itu namanya perkembangan. Jangan kebalik-balik ya. Nah, contohnya apa? Nutrisi sama stimulasi. Nutrisinya apa? Itu lihat di KMS sudah penuh semua caranya nutrisi, 4 bintang dan sebagainya. Ya, yang bikin siapa itu? Dokter anak, dokter gizi, ya, semuanya. Ya, cuman KMS itu kadang-kadang cuma jadi simpenan.
ya, jadi koleksi. Jadi saya jadi bingung ini ya. Sudah dibikinkan yang bagus, cuman dilihat sampai usia 6 bulan. Eksklusif selesai, habis itu sudah ditutup ya. Kadang-kadang ditanya, nggak tahu ya dok, hilang ya gitu ya. Dan stimulasi, siapa yang stimulasi? Paling baik stimulasi itu bapak dan ibunya, bukan orang lain, bukan spa ya. Banyak kita yang ribut sama spa ya. Bukan saya nggak suka spa, enggak, silakan. Tapi jangan menggantungkan. Ya, stimulasi terbaik itu orang tuanya, terutama ibunya. Ya, itu. Oke. Nah, jadi penanganannya harus tim, Bu. Dokter anak sebagai non bedah. Kemudian rehabilitasi medik itu tadi. Kalau terjadi kelainan-kelainan, ya, bagaimana stimulasi pada anak-anak dengan kelainan kaki tadi, CTV. Bagaimana penanganannya? Itu melibatkan bagian fisioterapi, ya. Kemudian bedah, misalnya yang tadi bibir sumbing, penyakit jantung yang harus dibedah, ya. Kemudian, nah ini keluarga, ya. Tidak mungkin anak bisa berkembang baik bila tidak ada support keluarganya, ya. Keluarganya aja membuli, apalagi masyarakat, ya. Mulai dari keluarga sendiri, punya anak Down syndrome, wow, disayang, ya, begitu. Saya banyak punya anak Down syndrome, alhamdulillah baik semua. Saya lihat apa, ibunya gemati, selalu ngomong, bersyukur dok anak saya seperti ini, saya banyak hikmah. Loh, piye? Saya belum ngomong sudah saya nangis duluan, ya. Ibunya tahu rasanya bersyukur punya anak seperti itu, ya. Kalau ibunya bersyukur, masyarakat bersyukur nggak? Bersyukur, tetangganya nggak bakal akan mengejek karena ibunya aja sudah kuat duluan, ya. Anaknya bisa tumbuh dengan baik nggak? Berkembang dengan baik nggak? Bisa, sangat bisa, ya. Oke. Nah, penanganan kita apa? Pemeriksaan. Begitu bayi lahir kita lihat, ya. Bukan stetoskop ditempel-tempel kita, enggak, ya. Kita tuh sambil berpikir, ini kelainan anatomi apa ya? Nah, gitu ya. Ibunya apa ya kemarin lahirnya, kenapa? Ya, itu. Loh, ibunya rubella. Oh, berarti nanti saya harus cek di waktu-waktu tertentu. Di usia tertentu saya harus cek gangguan pendengarannya, kataraknya, jantungnya, itu. Ya, itu tugas sebagai dokter anak. Kemudian pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala. Misalnya sudah di rumah sakit, datang ke posyandu atau puskesmas, ada catatan tuh dari dokternya. Nah, posyandu atau puskesmas tugasnya ini berat badannya ditimbang, panjangnya ditimbang, nggak dengkol. Kita piro ya, wes iki lah, tak kei piro. Nggak bisa gitu ya, karena itu sangat pengaruh. Nanti dilihat KMS ya, loh, kok kepalanya kecil ya. Nah, baru dicek lagi, rujuk dong, ya, gitu. Kok kepalanya besar ya, itu kok menjulang tinggi, rujuk. Ya, nggak ada. Nanti kecil sendiri kok, Bu, nggak bisa begitu ya. Berarti ada masalah di kepalanya, ya. Itu. Kemudian, nah ini yang nggak kalah penting, pemberian imunisasi, ya. Karena pada bayi-bayi yang kelainan kongenital itu sangat beresiko terhadap infeksi. Nah, terus minumnya gimana dok minumnya? Nah, minumnya tetap pilihannya ASI, ya. Itu bukan karena saya konselor menyusui, enggak, memang terbaik ASI gitu. Kenapa? Nah, karena di dalam ASI itu ada zat untuk mengurangi risiko infeksi. ASI itu isinya tentara, tentaranya nggak dibayar karena ASInya juga nggak dibayar, ya kan? Nah, bukan tentara bayaran yang di dalam ASI, ya. Kemudian juga terdapat komponen yang sangat baik untuk perkembangan bayi, dan kalau menetes itu akan membuat stimulasi di otot-otot rahang, ya. Selama dia bisa menetes, kita upayakan untuk menetes. Jadi kalau CTV ya nggak ada hubungannya sama kepalanya kan, ya kan? Oh, yang sakit kakinya, gitu. Berarti kan dia bisa netes, gitu, ya. Jadi ASI itu isinya apa? Satu tetes ASI itu isinya karbohidrat, protein, lemak. Lah, ini yang paling penting di sini nih. Nah, di protein ini.
Karena dia isinya albumin, alfa-laktotabumin, laktoferin. Wah, saya kalau ngomong ASI itu satu gedung ini nggak rampung ya. Karena banyak sekali yang komponen-komponennya yang bikin kita merinding dan terkaget-kaget ya. Tidak sama dengan susu formula yang hanya satu kotak, kemudian satu selempit ya. Hanya satu bagian toh, terdiri atas ini ASI itu lebih dari itu semua. Terakhir di bawahnya ASI yang terbaik. Nah, gitu ya. Jadi minumnya ya ASI aja. Tapi apa? Tergantung kondisi kelainan bawaannya dan kemampuan bayinya. Ya, makanya harus konseling. Ya, harus diperiksakan. Ini gimana ya caranya? Kalau dia bisa netek, ada caranya khusus. Nih, cara pegang payudaranya bagaimana, posisinya bagaimana. Itu ya, dan itu harus diajarkan langsung kepada ibunya ya. Kemarin saya juga dapat itu Bu, sindrom Polan ya. Itu juga kalau netek sedikit dia gelagapan. Nah, akhirnya kita lihat, oh Bu, berarti posisinya seperti ini. Nah, alhamdulillah dalam 1 minggu beratnya naik dan tidak ada masalah. Karena kalau gelagapan masuknya kemana? Ke paru-paru ya. Nanti anaknya judi biru yang disalahkan ASI-nya, bukan, karena cara neteknya yang kurang pas, gitu ya. Oke, atau kalau yang benar-benar nggak bisa netek gimana caranya? Nah, ini ada caranya lain, walaupun isinya ASI tetepan ya. Boleh kok pakai cup feeder ya. Kemudian ya ini untuk Haberman feeder itu untuk yang bibir sumbing. Ya, palatum sumbing. Jadi sumbingnya sampai di langit-langit. Nah, ini memang ada teknik khusus dan alat khusus ya. Teman-teman di sini biasa di kamar bayi biasa mendapatkan ini dan biasa memberikan seperti ini ya. Dan diedukasi, pulangnya harus bisa ya. Selalu kita katakan, Ibu, saya mau lihat sendiri, Ibu bisa nggak ngasih minum seperti ini? Jangan di rumah terus keselak-selak ya, gitu. Oke, kemudian kalau bisa semua, ya sudah, apa boleh buat, pasang sonde lambung ya, gitu. Jadi tetap kita selalu memberikan yang terbaik untuk bayinya, gitu ya. Oke, simpulannya adalah pemahaman yang baik tentang kelainan bawaan, penyebab, langkah-langkah pencegahan, perawatan maupun penanganan bisa membantu mengurangi resiko dan dampak kelainan bawaan pada bayi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata khilaf. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan ya, teman-teman yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Khadijah Lidrus yang sudah menyampaikan informasinya kepada kita. Dan saat ini kita sudah di jam 9 lebih 49 menit. Dr. Berliana, apakah nanti kita tepat di jam 10.10 atau sebelumnya memang kita harus 10 ya? Oke, jam 10 Bapak Ibu nanti kita sudah mulai on cam untuk kegiatan bulan bedah anak kali ini. Dan kami memberikan kesempatan untuk teman-teman, apakah ada yang didiskusikan? Materi beliau menarik banget, apalagi dengan contoh-contoh kasus yang luar biasa tadi. Apakah ada yang bertanya? Akan bertanya, monggo. Satu, yang lain ada? Oke, silahkan Ibu. Terima kasih. Nama saya Ratna Karuniawati dari Puskesmas Terjuk 2. Ibu Dr. Khadijah, maaf saya mau bertanya. Kalau di Puskesmas itu tentang vaksin MMR tadi, begitu pentingnya, tapi untuk di program pemerintah atau di tingkat Puskesmas kita cuma ada MR. Apakah cukup itu saja MR? Apa kita harus ke dokter spesialis karena MMR adanya ke dokter anak? Iya. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa kelainan bawaan. Saya pernah menemukan itu sindrom Patau. Ya, itu 2 kasus dan meninggal semua.
Itu bagaimana, Dok? Terima kasih. Baik, silahkan Dr. Hatijah. Ya, terima kasih Ibu. Puskesmas mana Ibu tadi? Trucuk 2. Trucuk, iya. Banyak demam berdarah ya Bu? Sedang banyak ya? Iya. Jadi sebetulnya kalau MR itu measles rubella, gitu. Kalau jadi campak dan rubella Bu. Sedangkan MMR itu tambahannya mumps, gondongan. Nah, yang penting itu rubellanya Bu, pada penyakit kelainan bawaan itu. Ya, lebih baik lagi sih MMR, yaitu biasanya karena policy pemerintah ya, tidak ada subsidi dan sebagainya. Kalau mau ditambah misalnya sudah MR, bisa diulang di usia 2 tahun minta MMR Bu. Gitu ya. Ya, gitu. Dokter atau ke rumah sakit. Gitu. Terus yang kedua, patau saya juga pernah dapat Bu. Komplikasinya Masya Allah banyak banget ya. Sehingga memang kalau dapat seperti itu pada saat lahir langsung rujuk ya Bu. Di sini pun kami juga pernah merawat, ujung-ujungnya juga kami rujuk Bu. Karena ada kelainan yang tidak bisa kita handle. Dan itu biasanya tim Bu. Gitu. Tergantung kelainannya yang kena yang mana. Tapi biasanya dia lebih dari 3 kelainannya. Sehingga itu kami rujuk ke Tegalyoso atau Sarjito. Waktu itu saya seringnya rujuk ke Sarjito. Karena itu nanti hubungannya setelah diperbaiki, tumbuh kembangnya kan juga harus dievaluasi terus. Gitu, ya. Tapi paling tidak bagus sekali di puskesmas Ibu bisa mendeteksi itu suatu sindrom patau. Paling tidak Ibu tulis saja sindrom titik-titik aja udah benar Bu ya. Jadi yang penting kita tahu bahwa itu kelainan yang bareng-bareng. Sindrom itu sebetulnya beberapa kelainan jadi satu pada satu anak. Itu namanya sindrom. Ya, gitu. Terus tadi yang ketiga apa ya Bu? Oh udah ya, cuma 2. Oh ya sudah. Ya, makasih. Mau nambah lagi Dok? Oke, baik. Oke, baik. Monggo silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Amintayani dari TKI Syaful Day. Yang ingin saya tanyakan, untuk autis itu termasuk penyakit kelainan bawaan atau bukan nggih? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk kelainan bawaan seperti Down syndrome atau untuk penanganan untuk yang anak-anak autis itu tadi, kalau di sekolah itu kan tidak bisa menolak anak-anak yang inklusi ya. Jadi itu untuk penanganan anak-anak yang seperti itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya menarik. Jadi kita harus bedakan ya Bu antara Down syndrome, ADHD, autis, retardasi mental gitu ya. Ya, karena kadang-kadang cap dari masyarakat itu langsung ya. Autis itu biasanya dihubungkan sama tadi yang bertanya siapa ya Ibu tadi? Oh ya, maaf. Yang dihubungkan sama hiperaktif. Ya enggak Bu? Ya. Jadi kalau anak pelayan sedikit, wah hiperaktif. Wah ini sakit ini, autis. Lah kok anak kok nggak boleh pelayan ya gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang yang kasihan lagi kalau itu cap. Ibunya sudah cap. Oh ini anak saya tuh hiperaktif Dok. Wah ini enggak, saya nggak bisa ngayai ya. Jadi seolah-olah tuh penyakitnya medeni banget gitu ya. Padahal dokternya tenang-tenang aja ya. Batinnya dokternya podo saya waktu kecil kan gitu ya. Loncat-loncat sana sini, nggak mau tidur dan sebagainya. Dan itu tidak bisa kita lihat dari satu sisi Bu. Ya. Jadi harus pertama jelas dikonsulkan dokter anak. Kedua tes psikolog, tes psikologi. Ya. Karena ada autis ada 2 macam. Ada yang verbal, ada yang non verbal. Yang nggak bisa ngomong tuh ada Bu. Iya. Ya. Ada autis yang bisa ngomong gitu, ya. Einstein tuh autis ya. Kalau tidak salah Einstein tuh autis, ya. Gitu. Biasanya IQ-nya di atas rata-rata. Gitu. Ya. Cuman kita yang membuat jadi di bawah rata-rata gitu ya, karena dianggap jelek. Itu. Kedua, pada pasien-pasien dengan Down syndrome ya, itu biasanya memang diikuti dengan retardasi mental Bu. IQ-nya rendah.
Tapi IQ rendah itu bisa dididik enggak? Bisa. Ya, kalau jadi sarjana susah, Bu. Memang, ya. Tapi manusia itu kan dihidupkan tidak jadi sarjana semua, toh? Itu loh maksud saya, ya. Jadi kenapa kita muluk-muluk, wah harus sekolah di SD yang terbaik, harus SM, enggak. Ya. Dia minimal bisa hidup mandiri. Ya. Bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri. Supaya apa? Kalau ibunya tua, ibunya kan akan tua kan? Dia itu tidak membebani ibunya. Pertama itu. Ya. Kedua, kita ngomongkan ke orang tuanya. Ibu kan tiap hari lihat anaknya, pinternya di mana sih, Bu? Enggak ada. Anak itu mesti ada pinternya. Terus dicari. Oh iya ya, Dok, pinter gambar. Leskan gambar. Ya. Jangan dileskan matematika, anaknya stres, ibunya stres, kan gitu ya. Ya kan, IQ 70 suruh sinus kostengen, ya gak bisa lah, ya. Gitu, ya. Gambar, oh pintar gambar. Ini sukanya utak-utik motornya bapaknya, ya. Bisa dibongkar, gak bisa leskan. Ya, leskan otomotif. Itu tadi safe loh. Yang video tadi itu safe. Karena ibunya tahu anaknya pintar masak. Pintar masak itu pakai mikir nggak? Pakai. Tapi nggak butuh IQ 120, 140. Enggak. Kan tinggal cemplung-cemplung. Bisa dirasakan. IQ 70 pun bisa. Ya. Jadi maksud saya kita sebagai ibu guru ya. Nah, sebagai guru tuh bombong orang tuanya bahwa ini itu bukan kiamat. Ya, punya anak seperti ini itu bukan kiamat. Justru pahala ibu kalau bisa gedekan. Ya, bisa mandiri, bisa ini. Gitu. Ya. Jadi sangat bagus pertanyaannya. Jadi kita sebagai pendidik juga bisa, Bu. Ya. Ya nyentil-nyentil sedikit lah. Kita stimulasi ibunya. Ya. Nah, kalau ibunya sudah bisa, mindsetnya berubah, gampang kok anaknya itu dididik. Kalau kita mendidik anaknya, ibunya nggak dididik, sama aja, Bu. Sampai rumah didiemin. Gitu. Ya. Karena ibunya berprinsip, alah paling SD kelas 6 wes apik lah. Ya enggak. Ya. Nah, sekolah inklusi itu sebetulnya menjembatani anak-anak seperti itu. Ya. Ada yang baik, ya. Ada yang sebetulnya belum mumpuni ya Bu Nyen Sewu ya. Sehingga ibunya gurunya juga kewalahan. Karena sebetulnya sekolah inklusi itu harus mempunyai guru sendiri, shadow teacher. Nggak ada guru anak normal dimasukkan ke yang ada masalah keterbelakangan, nggak bisa. Ya. Tapi di tempat kita kan hobinya gitu toh, double-double ya. Kelihatannya kita superwoman ya, padahal enggak. Gitu ya Bu ya. Bagus sekali pertanyaannya, tapi saya berharap Ibu bisa memilah yang mana yang Ibu bisa ambil anak-anak seperti itu, Ibu stimulasi plus ibunya ya Bu. Yang penting ibunya Bu. Ya, gitu ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pujiati ya dari TPA Full Day. Menambah sedikit. Menambah. Silahkan Dokter Berlia, ada tambahan yang disampaikan beliau. Jadi pernah ada pengalaman ya Bu ya. Kita itu di Jogja itu ada wadah yang namanya cerita anak di situ. Jadi anak-anak itu diberikan wadah di situ yang berkebutuhan khusus. Itu dia tampil pokoknya semaksimal mungkin dia. Jadi justru anak-anak itu dipacu ya kemampuannya itu untuk berkembang bagus gitu, didukung oleh orang tuanya juga gitu. Itu sebelum pandemi sih. Kalau setelahnya ini belum ngikutin lagi. Makasih. Baik, memang ada wadah yang bisa digunakan oleh orang tua untuk menggali ya, mengeksplorasi bakat. Kemudian ada wadah yang bisa digunakan sehingga nantinya diharapkan anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan passion atau minat mereka gitu ya Dok ya. Oke, baik. Dokter, kita jam 10 kita akan terhubung dengan Perbani dulu. Oke, baik. Kita akan coba hubungkan via Zoom untuk kegiatan pagi hari ini. Nah, ini ternyata sudah beberapa rumah sakit yang
sedang memberikan edukasinya seperti kita yang ada di sini, dan beberapa di antaranya masih dalam kegiatan presentasi atau pemberian materi kepada peserta. Oke. Ya, silakan dokter. Selamat siang, Dokter Carlo. Kami dari RSI Klaten. Tadi sudah dibuka oleh Dr. Sutrisno, Direktur Utama. Kemudian kita juga menggandeng Dr. Khotijah Alaidrus sebagai dokter spesialis anak, dan di sini juga ada Dr. Meta, dok. Halo, Dr. Meta, tetap semangat. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat ya. Ya. Sukses semangat. Rumah Sakit Ibu Anak Gladiol Magelang, silakan. Waktunya 1 menit. Selamat pagi. Gladiol Magelang. Baik, akhirnya kita sudah dipanggil. Kita nunggunya 45 menit tadi ya. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman, silahkan nanti bisa foto booth. Jangan lupa untuk upload di Instagram masing-masing, tag kami @RSI-Klaten. Berkesempatan untuk mendapatkan e-money senilai Rp250.000 untuk satu pemenang. Oke, selanjutnya silakan Dr. Berliani akan memberikan informasinya kepada kita, karena Indah sudah waktunya mau masuk di jam makan siang ya. Oke. Iya. Off dulu. Di ini lagi Mas. Ya, ini adalah materi yang akan diberikan oleh Dr. Berliani, kelainan bawaan pada anak yang perlu diketahui oleh masyarakat awam. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Semangka, semangat kakak. Saya seneng banget loh, terus terang Bu, ini persiapannya beberapa hari koordinasi dengan pusat gitu ya, dengan panitia di sini gitu. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Amin. Terus ini saya di sini akan mengenalkan sebenarnya beberapa kelainan bawaan yang sering kita temui pada bagian bedah anak ini. Kalau untuk pencegahannya, kemudian tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Khotijah, itu bagaimana mencegahnya, bagaimana kita memaksimalkan sebelum anak ini lahir, seperti itu ya, gizi, nutrisi pada ibu itu harus dikuatkan ya Bu ya. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan beberapa kelainan bawaan pada anak itu dimulai pada saat bayi ini lahir. Jadi beberapa teman tenaga kesehatan banyak ya bergabung di sini. Ini juga ibu-ibu dan bapak-bapak itu juga harus memperhatikan ketika anak itu lahir, itu kita harus menilai kondisi klinis fisiknya dari kepala sampai dengan kakinya itu. Ketika anak lahir, bagaimana anak itu menangis, apakah kuat atau tidak, kemudian pucat atau tidak. Baru kita masuk ke dalam penilaian dari utamanya adalah lubang-lubang di tubuhnya. Seperti apa lubang-lubangnya? Nah, lubang itu ada beberapa, hidung, kemudian mulut, telinga, saluran kencing, dan saluran pembuangan anus gitu. Ketika kita menilai ada sesuatu yang tidak wajar di situ, kita harus segera aware. Beberapa kasus di Klaten ini itu atresia ani, jadi kasus tidak mempunyai lubang di anus, itu kita dapatkan. Masih banyak lagi kelainan bawaan yang nanti akan kita berikan gambarnya.
Kemudian dari pemeriksaan, setelah lubang-lubang itu lengkap, kita masuk ke bagian dada. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan juga menilai adanya apakah pernafasannya itu cepat, kemudian ada tarikan tidak di dinding dada, atau kalau kita tampak kelihatan gitu ya, seperti ada berdegupnya lebih cepat gitu pada gangguan jantung. Kemudian selanjutnya pada kelainan di otak itu bisa kita lihat bagaimana bentuk dari kepalanya, apakah bentuknya terlalu kecil tadi atau dia ternyata besar yang kita mengarah ke hidrosefalus. Juga dilihat di tulang belakangnya di posisi tengah gini ya Bu ya, apakah ada tonjolan atau tidak. Yang kita bisa curigai dia ke arah adanya spina bifida atau dia tabung dari saraf tulang belakang itu yang menonjol. Kemudian anggota gerak lain seperti tangan, kaki itu yang harus kita perhatikan. Lanjut, Mas. Di sini akan masuk ke gangguan saluran cerna. Pada saluran cerna kita itu kan diawali ya Bu dari arah mulut, kemudian masuk ke dalam lambung, ke dalam usus halus, kemudian usus besar yang seperti uter balik seperti ini, baru dia keluar ke anus. Nah, gangguan-gangguan di sini, kalau pada gangguan esofagus itu biasanya kalau di situ ada sumbatan, itu biasanya air liurnya banyak keluar Bu, drooling dia. Jadi anak mudah tersedak, kemudian menangisnya itu biasanya terus akhirnya sesek gitu kalau dia anak itu nangis. Nah, pada gangguan gaster atau lambung itu dia bisa terjadi muntah yang spontan gitu. Cuman kalau sumbatannya itu di lambung itu biasanya warnanya masih jernih sampai kekuningan. Tapi kalau sumbatannya itu di duodenum yang lebih bawah lagi itu bisa sampai hijau seperti itu. Nah, terus bisa sumbatan itu di usus halus, kemudian usus besar, atau memang tadi di tidak adanya anus itu. Slide. Nah, ini beberapa kelainan bawaan saluran cerna itu yang kita sebutkan tadi atresia. Jadi memang tidak terbentuk sama sekali Bu. Itu pada saat kehamilan. Itu banyak kelainan bawaan ini memang dipengaruhi oleh genetik, tapi juga sebab-sebab yang lain tadi yang sudah disebutkan. Nah, pada atresia ini bisa kita jumpai atresia esofagus, atau dia ada saluran kecil tapi justru menghubungkan ke tracheanya, ke saluran napas gitu. Jadi dia fistula tracheoesofageal. Itu biasanya air liurnya banyak keluar tapi disertai juga dengan sesak seperti itu. Kemudian pada atresia ani itu biasanya nih kalau tenaga kesehatan bayi baru lahir itu terus dites bagaimana ya? Kalau yang sekarang Dokter Khotijah dengan termometer itu masih biasanya terus dicek gitu ya, dicek itu memastikan untuk benar-benar ada lubang atau tidak. Ini cukup hati-hati juga pada kasus-kasus tidak ada anus, atresia ani, tetapi dia ada lubang, ada fistula. Seperti kalau pada perempuan itu dia fistulnya di dekat dari vagina atau antara vagina dengan anus. Itu kita sebut fistula vestibular atau fistula rectovagina. Nah, kelainan yang lain itu bisa berupa infeksi, peritonitis gitu ya. Atau kalau pada bayi-bayi baru lahir biasanya ada kebocoran di usus gitu ya. Biasanya memang dari dalam sudah ada puntiran, seperti itu bisa terjadi. Volvulus, kemudian perforasi saluran cerna yang lain. Terus hati-hati juga pada kasus bayi baru lahir langsung diberikan susu formula, atau kadang-kadang kalau zaman dulu itu kan kadang terus disuapin gitu, disuapin pisang kayak gitu. Karena posisi anak baru lahir, bayi baru lahir, terutama pada kondisi-kondisi preterm yang seperti itu dia lebih rentan ya Bu ya. Itu mukosa lapisan usus bagian dalam itu belum
sempurna. Jadinya mudah terjadi infeksi, jatuhnya nanti kembung, muntah hijau, yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Terus sumbatan yang lain seperti kalau kita pernah dengar nih, pasien tuh anaknya ini kembung terus tapi nggak pernah ada gejala apa-apa, nggak sakit, anak ini tetap sehat, aktif gitu. Tapi dia nggak bisa BAB gitu, nggak bisa karena ternyata itu pada usus bagian bawah, pada kolon terbawah ya, usus besar bagian bawah itu memang tidak ada sarafnya. Itu disebut Hirschsprung disease atau megakolon kongenital gitu. Tipenya banyak ibu-ibu. Kalau beberapa tipe ya, ada tipe sangat bawah, tipe short, tipe rendah, atau tipe panjang. Kalau biasanya tipe short itu kelihatan, dan tipe long, tipe panjang itu dari lahir udah kelihatan nih. Lahir itu kondisi sudah kembung gitu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian ada kelainan yang lain seperti usus itu dia naik ke dalam rongga dada karena adanya lubang di otot diafragma. Jadi kalau perut sama dada ini kan ada otot yang membatasi, namanya diafragma. Nah di situ ada defek, ada lubang itu yang disebut hernia diafragmatika. Nanti ada omfalokel juga Bu, usus yang keluar terburai, itu ada gambarnya nanti ya. Selanjutnya dan hernia. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau air liurnya itu terus saja keluar, itu kita harus apa ya istilahnya, aware ya, perhatian gitu. Langsung dikonsulkan ke tenaga kesehatan terdekat. Apalagi anaknya tampak sesak, terus ada gangguan pernapasan gitu. Terus pada tenaga kesehatan bisa kita lakukan pengetesan sebenarnya menggunakan selang nasogastric tube NGT. Itu kan kalau kita memasang NGT itu biasanya kan diukur dulu ya, dari cuping hidung kemudian lingkarkan ke belakang telinga sampai dengan proses siphidis yang di sini. Nah, kalau ketika memasukkan kok kita curiga mentok ini, cuman masuk 5 cm misalnya atau 8 cm. Nah, itu patut curiga bahwa di situ memang ada sumbatan di esofagusnya, di tempat itu. Ini kasus yang lain, dokter anak juga pasti sering menemui juga, itu gangguan ada jeratan di bawah lidah, itu akan mempengaruhi fungsi perlekatan pada saat menyusui. Kemudian karena anak itu kesulitan untuk ngepake ya Bu ya, ngepas-paske gitu waktu menetek itu, sering gigit puting ibunya, sering lecet, yang gitu keluhannya. Kalau memang kondisinya mempengaruhi dari saat dia menetek ya kita harus potong jeratan ini. Yang selanjutnya tadi gejalanya muntah hijau, bisa spontan waktu itu keluar atau pada waktu di rumah sakit dipasang kok kembung, dipasang selang keluarnya juga warna hijau. Warna hijau ini menandakan bahwa cairan empedu tidak lancar mengalir ke bawah. Jadi pada usus 12 jari yang kita kenal itu ya, itu posisinya di bawah lambung, itu kan ada muara cairan empedu dan muara dari cairan pankreas. Nah, kalau di bawahnya dari muara itu tersumbat ya Bu, nah itu dia balik refleks ke atas. Jadi keluarnya hijau. Di ronsen akan kelihatan gambarannya double bubble. Ini hanya gambaran dari udara lambung, dan ini gambaran udara di duodenum yang bagian atas aja. Itu. Ada juga kasus stenosis itu yang penyempitan, itu biasanya bawahnya sini masih ada hitam-hitam walaupun kecil-kecil. Kita bilang scatter. Nah, itu curiga stenosis. Atau kondisi malrotasi itu posisi dari usus itu tidak pada seharusnya. Harusnya kan kalau usus, ibaratnya kalau tempat penempelan usus buntu itu di sebelah kanan gitu ya, gampangnya. Nah itu dia nempel di sebelah kanan atas atau sebelah kiri, nah, itu bisa terjadi. Tuh. Terus gejala lain yang perlu diwaspadai, datang atau setelah lahir kok tiba langsung ngembung gitu ya, seperti ini.
Nah, ini kita patut curigai apakah ini ada mengarah ke sumbatan yang bawah itu gitu. Kemudian ada juga kembungnya itu cuman di bagian atas aja, Bu. Di bagian kalau kita istilahnya posisi perut atas itu epigastrium. Ini kecurigaan ke arah sumbatan lambung atau usus halus bagian atas. Kalau pada usus halus yang bagian bawah itu juga bisa bergejala kembung keseluruhan dari perut. Lalu muntah nyemprot. Nah, itu muntah nyemprot itu lebih ke posisi sumbatan itu dia di atas, di bawah dari lambung. Ada penebalan dari pilorik, otot pilorik lambung yang sering kita jumpai. Juga kalau kondisi usus itu terlalu kembung ya, ini bisa sampai kelihatan dia gerakan ususnya itu loh, Bu, dan gambaran lekuk-lekuk dari ususnya ini. Nah, ini contoh kasus yang tidak punya anus itu tadi. Kita kalau bayi baru lahir itu tidak langsung ini nggak punya anus, langsung operasi enggak ya. Kita itu observasi dulu, pantau minimal kurang lebih 18 jam. Karena kita menunggu apakah mekonium ini yang biasanya kan pada bayi baru lahir terus keluar kalongnya itu. Nah, kalongnya itu kalau kita langsung kan kita tidak bisa menilai apakah ini posisinya atresia anus ini rendah atau tinggi. Kalau rendah di bawah 1 cm misalnya usus terbawahnya itu, Bu, bisa langsung kita operasi, langsung buka anus pada saat itu. Tapi kalau tipenya tinggi itu nanti harus dilakukan kolostomi. Jadi sementara dibikinkan lubang dulu di perut. Jadi untuk istilahnya biar BAB-nya lancar dulu, setelah stabilisasi kondisi baru kemudian kita buatkan anus gitu. Nah, beberapa kasus ketemu nih setelah ditunggu ada garis tipis banget ini di mitrape namanya, Bu, di buah pelirnya ini. Wah, ini udah nggak usah difoto aja udah ketahuan ini letak rendah nih. Kita bisa langsung bikinkan anus gitu. Nah, pada kasus-kasus anak laki-laki ya, itu kan bisa disertai kencingnya juga disertai mekonium, kalongnya itu. Nah itu kita masukkan sebagai tipe yang tinggi dia. Kita kolostomi dulu. Caranya ngecek bagaimana gitu kan? Kalau kita ragu-ragu apakah dia ada fesesnya nggak di urin, itu dengan dipasang kateter. Ada pengecekan juga laboratorium sterkobilin urin gitu. Terus ini pada perempuan yang paling banyak terjadi adalah fistula rectovagina, sini ya posisinya di vagina atau di vestibulumnya, vestibular. Ini bisa 1 tahap atau 2 tahap, ini tergantung dari operator masing-masing ya. Kalau operasinya. Lalu ini, Bu, kejadian usus itu terburai di luar dari perut. Kalau ketemu kayak gini jangan panik duluan. Pokoknya kondisikan bayi itu hangat ya. Jangan dia juga kedinginan, hipotermi, itu akan mempengaruhi kondisi secara umum. Ketemu begini, kalau yang ini kan usus masih ada selaput amnionnya yang kita sebut omfalokel. Ini terus cari kasa steril, kering saja, ditutupkan, sudah tutupkan, kemudian buatkan donat dari kasa itu yang tujuannya untuk ditaruh di pangkal dari benjolannya ini. Tujuannya biar dia tidak menekuk, tidak gampang bergerak, jadi terjadi sobek di amnionnya. Terus rujuk saja ke rumah sakit yang ada pelayanan bedah anaknya. Yang berikutnya adalah gastrosisis. Kalau ini perawatannya tegak basah. Jadi mungkin juga beberapa kasus datang ke sini ya tetap hanya ditutupkan kering itu aja. Tapi kalau sudah tahu sebaiknya ditutup urin bag. Jadi kayak kantong urin itu loh, Bu. Kantong urin yang steril dipotong salah satu sisi, ditutupkan ke situ. Kondisi lembab itu
lebih baik untuk gastrosisis ini. Juga dipasangkan donat untuk mengelilingkan itu, biar dia tidak menekuk, kemudian aliran dari ususnya juga lancar. Lalu gejala yang lain, kalau kita ketemu kondisinya sesek banget, terus perutnya kok cenderung cekung ya, kayak nggak ada isinya kayak gitu. Nah, kita patut curiga hernia diafragmatika itu. Jadi bagian usus ada yang nerobos ke atas rongga dada gitu. Gejalanya sesak biasanya anak ini gitu. Juga langsung rujuk saja ke rumah sakit dengan layanan bedah anak. Ini banyak, yang paling banyak dijumpai ini. Kasus kedua terbanyak, hernia ini Bu. Benjolannya ada di selangkangan turun ke buah pelir. Nah, ini nggak boleh dipijet ya Ibu-ibu. Kadang-kadang ini nganggepnya nggak apa-apa, nggak masalah, dipijet aja. Ini malah khawatir nanti ketika dipijet, ini isinya usus, ini malah dia bisa bocor di situ. Hernia gitu, kalau kita sudah ketahui hernia dan anak ini kondisinya itu bukan bayi yang kurang bulan ya, itu sesegera mungkin kita lakukan operasi. Karena resiko dibiarkan ususnya kejepit itu lebih tinggi. Gitu. Kecuali hidrokel, ada temennya nih namanya hidrokel, yang turun cairan. Kalau yang turun cairan ketika bayi masih kita pantau sampai bisa usia 1 tahun, karena masih ada kecenderungan dia bisa nutup salurannya karena kecil sekali. Gitu. Perempuan juga bisa terjadi Bu, walaupun kasusnya paling banyak laki-laki, tapi perempuan ada kasus. Nah ini ya, pelaksanaannya hangatkan bayi, dipuasakan. Dengan kasus-kasus curiga kelainan bawaan, puasakan saja, tidak usah dikasih apa-apa. Segera bawa fasilitas terdekat kesehatan dan rujuk ke penanganan pembedahan di rumah sakit. Berikutnya gangguan kencing, gangguan saluran kencing. Saluran kencing itu dari ginjal turun ke saluran ureter ya Bu, kanan kiri, kemudian buli-buli sampai dengan pengeluarannya gitu. Di situ juga kelamin itu kan sekitarnya ada buah zakar yang perlu diperhatikan, terus dan testis di situ. Ini gambaran ketika testisnya tidak turun, cuman yang satunya tinggi, nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Ini undescensus testis, Bu. Testisnya tidak turun. Pada kasus ini kalau kita raba itu ada yang memang dia kondisinya di selangkangan, ada juga yang memang masih dalam perutnya. Karena pembentukan testis kan awalnya dalam perut, kemudian cukup bulan, lahir, turun ke bawah. Nah itu. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita USG atau dengan CT scan. Kalau memang kondisinya tidak kelihatan dari USG atau CT scan, kita harus pakai teropong. Masukkan kamera ke perut, kemudian kita lihat letak dari testisnya itu. Apakah ada atau memang dia tidak berkembang sama sekali. Nah ini kasus hipospadia Bu. Hipospadia itu lubangnya nggak ada di ujung, lubang kencingnya. Tidak di ujung, ada yang di bagian tengah dari penis, ada yang pangkal dari penis, bahkan lebih bawah lagi. Kalau menemui kasus begini, konsultasi saja segera gitu. Dan tidak boleh ya ini untuk sampai dilakukan sunat pada kasus seperti ini. Karena kenapa? Bagian dari kelebihan kulitnya ini, kalau kita bilang dorsal hood, ini penting banget untuk kita nanti merekonstruksi, merepair dari penisnya ini, gitu. Kalau dia tipenya itu berat, gitu ya, tipe lubangnya di bawah, kemudian menekuk, ada korde jaringan keras yang di bawahnya itu, operasinya pun tidak 1 tahap Bu, ada beberapa tahap nanti, bisa 2 tahap, 3 tahap. Kita melepaskan jeratannya dulu, tujuannya meluruskan penisnya itu dulu. Baru setelah bagus minimal 6 bulan itu baru kita akan bikinkan lubang itu ke arah ujung gitu.
Rata-rata dengan kasus hipospadia ini sebenarnya pipisnya tuh lancar, nggak ada masalah. Ya, hanya kan secara fungsi nanti ke depannya ya Bu ya. Kayak fungsi reproduksi ya dia nggak akan tercapai. Pada saat nanti besar menyemprotkan sperma gitu ya pada waktu berhubungan gitu ya, dia tidak akan masuk ke dalam vagina itu. Ini juga gambaran kordenya pada kasus-kasus yang dengan korde ya, kelihatan nekuk gitu ya. Nah ini kasus dengan buli-buli yang dia di luar dari rongga perutnya. Terus kelainan yang lain itu bisa, kalau orang bilang kayak disunat jin gitu. Padahal itu sebenarnya biasanya ketarik kulupnya ke atas gini. Nah ini jiret gitu Bu di sini, di subkoronalnya, jadi bengkak. Nah ini kasus-kasus emergensi sebenarnya. Kalau dibiarkan lama-lama jiret, nanti terjadi nekrosis, hitam ujungnya sini, karena pembuluh darahnya nggak lancar. Ngoten. Nah ini kasus-kasus fimosis gitu ya. Itu ada juga kasus burit penis. Burit penis itu penisnya itu batangnya itu sebenarnya panjang, tapi dia tertarik ke dalam karena ada jaringan ligamentum yang menarik. Kalau ditekan begini ya batangnya kelihatan, tapi ketika dilepas dia kecil. Kadang-kadang bentuknya kayak kerucut gitu loh. Itu kasus burit penis. Itu pun tindakannya berbeda dengan sunat biasa, itu harus kita bongkar keseluruhan dari jaringan itu. Ya sama ya, tata laksananya begitu. Saya pengennya biar tahu gitu masyarakat. Jadi kasus-kasus begini itu bukan kasus yang biasa. Kadang-kadang katanya nggak apa-apa kok Dok gitu ya. Paling sering begitu. Terus nanti hernia itu yang paling sering. Katanya nggak apa-apa Dok, nanti bisa hilang sendiri. Nah, padahal itu usus. Datang-datang ke sini terus sudah terjepit. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita ajukan ya, atau tambahan dari Dokter Meta di sini ya. Dokter Meta ini dokter bedah anak juga di Ponegoro ya. Ada satu lagi di Klaten, Dokter Guntur, tapi tidak bisa rawuh. Ya. Ngoten dari saya, semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Berliani. Teman-teman ada yang ditanyakan atau ada diskusi, mungkin ada kasus gitu, silahkan, monggo. Monggo silahkan. Assalamualaikum, terima kasih. Nama saya Aulia. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, anak saya itu lahir dengan kondisi, mohon maaf, penis menempel pada telurnya. Nah, itu waktu usia 8 bulan sudah dioperasi, dipisah. Tetapi sering panas, tiba-tiba panas, terus disarankan untuk sunat. Ini sudah disunat, tetapi penisnya itu kok pendek. Kalau kondisi normal itu cuma kelihatan kepalanya saja gitu. Itu apakah berpengaruh ke dewasanya gitu loh Bu? Maksudnya produksi itu hormonnya itu. Terima kasih. Saya tangkap itu berarti kondisinya awalnya itu penis nempel di skrotum, itu sudah dibongkar, sudah ditindakan ya. Terus yang keduanya sunat atau bagaimana? Itu umur 8 bulan sudah dipisah. Terus umur 3 tahun karena sering panas, itu disunat karena apa? Di ujungnya lubang itu terjadi. kencingnya posisinya bagaimana? Lubang kencing. Normal tapi kecil sekali. Kalau kencing biasanya seperti jarum itu? Iya. Oh iya, oke. Berarti memang kalau kita lihat ya. Terus kalau ketika tegang itu bisa maksimal lurus? Iya, bisa. Bisa ya, oke. Kalau dilihat dari ceritanya itu berarti kemungkinan struktur bisa Bu itu.
Jadi kalau aliran kencing yang normal itu kan kalau seperti jarum itu jelas dia berarti ada hambatan pengeluaran gitu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan gitu ya, seperti uretrografi gitu ya, kita cek gitu. Kalau memang benar ya memang harus kita lebarkan. Struktur kemungkinan. Iya. Kalau struktur sering demam ya masih mungkin karena pengeluaran dari kencingnya itu dia tidak lampias, tidak tuntas. Jadi masih ada endapan di dalam. Itu sebagai sumber dari bakteri berkembang infeksi saluran kencing. Oke, ya. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Berikutnya ada? Oke, nggak ada? Oke, ada satu lagi. Di sesi akhir nanti insya Allah Dr. Berliani akan memberikan, mohon satu pertanyaan ya dok ya, sebagai door prize nanti ya. Oke, silahkan. Terima kasih, mohon izin bertanya dokter. Terkait kasus kelainan bawaan mungkin yang sering kita temui pasien-pasien dengan hipospadi. Jadi kalau mungkin di masyarakat awam masih kurang mengenal atau kurang mengenali lebih dini karena mungkin merasa masih bisa pipis gitu ya. Walaupun sebenarnya posisi lubangnya itu tidak berada pada tempatnya. Jadi kalau mungkin datang ke fasilitas kesehatan dengan usia yang sudah besar, sebenarnya mungkin di sini untuk tata laksana pasien dengan hipospadi itu idealnya di usia berapa nggih dok? Karena mungkin kalau kita menangani pasien dengan hipospadi usia anak sudah besar, itu nanti mungkin masa pemulihannya atau pasca operasinya itu sering terjadi, bukan dimaksud kegagalan tapi jahitannya sering nggak jadi, sering terjadi kebocoran ulang seperti itu. Mungkin itu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus hipospadia banyak juga di Klaten ini ya Bu ya. Itu kalau liburan terutama. Udah terus aja kasus hipospadia ini. Jadi pada hipospadia yang lubang kencing itu tidak di ujung, itu memang sebaiknya tindakannya memang sebelum dia masuk sekolah, pre-sekolah. Tujuannya salah satunya adalah biar secara psikis anak ini tidak terpengaruh. Karena kalau biasanya anak-anak kan ya di sekolah biasanya di kamar mandi bareng, pipis bareng, terus lo melihat temennya kayak gitu, kok aku beda ya? Nah itu salah satunya. Nah terus pada kasus-kasus yang berat, yang ada jeratan, kemudian lubangnya itu di tengah atau bahkan di pangkal penis, itu kan kita tidak bisa satu tahap operasinya. Jadi harus bertahap. Tahap pertama tindakan misalnya 1 tahun, minimal 6 bulan lagi baru kita lakukan uretroplasti gitu. Jadi memang ringnya terbaik adalah sebelum masa sekolah itu, sebelum 5 tahun. Kasus yang delay juga banyak nih, datang udah gede banget, udah SMP kayak gitu banyak juga. Nah kita secara teknik untuk mencegah memang paling berat ya komplikasi pada saat operasi itu kebocoran dari saluran yang kita buat itu Bu, karena di situ daerah lembab, potensi infeksi yang kayak gitu. Ya kita upayakan memang secara teknik double layer di situ untuk mencegah dari kebocoran. Ngoten? Ya. Baik, terima kasih dokter. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau gitu saya pengen tanya sebenarnya seminar seperti ini perlu nggak sih Mbak? Sangat perlu sekali karena mungkin bisa sharing lebih leluasa karena mungkin kasus-kasus yang didapatkan di masyarakat masih belum bisa mengena, nanti bisa ada tindak lanjut untuk memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat secara langsung oleh tim kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan inilah fungsi dari salah satunya Vita dari rumah sakit sebagai promosi kesehatan rumah sakit, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Baik, Dokter Meta ada tambahan? Oke, cukup?
Cukup ya. Oke, baik. Sekarang saya yang nodong nih. Dokter Khatijah, silakan berikan satu pertanyaan untuk teman-teman yang hadir di sini. Yang bisa jawab dengan benar dapat door prize. Yang monggo di peserta terkecil. Ada peserta terkecil. Ada yang di depan terkecil. Iya. Monggo. Oke, pertanyaannya gampang aja. Kelainan bawaan apa yang Bapak Ibu sering dapati di masyarakat? Nah, ini pertanyaan kalau bisa yang dari eksternal ya. Kalau teman-teman nakes nanti, terutama yang bajunya biru-biru Ya, ini, benar. yang biru-biru dan pakai batik terus pakai jilbab biru itu, nanti ya bisa jawab. Penyusup itu ya? Penyusup. Monggo, silakan. Ya, monggo, silakan. Yang sering didapati di masyarakat, di keluarga Bapak Ibu. Silakan. Ya, duluan ini. Terima kasih. Biasanya yang ada di sekeliling masyarakat itu Down syndrome, terus mohon maaf bibir sumbing, itu banyak. Terima kasih. Ya, ya betul. Ya. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Dari mana? Karangano, Mbak? Oke, eksternal, iya, betul. Mbak sudah masuk, oh iya sama ya Mbak ya, kan satu produksi gitu. Mbak sudah masuk di grup yang di Semin? Sudah ya? Boleh nanti silahkan, nanti bisa chat ya Rik ya, Lana, chat kita untuk kita tindak lanjuti ya. Oke, baik. Sekarang Dokter Berliani yang kasih pertanyaan. Satu dari Mbak Aulia, yang kedua nanti monggo silahkan dari siapa? Silahkan Dok, ditodong ini. Sesuai materi tadi aja ya. Eksternal. Tadi udah dibahas nih tentang benjolan gitu ya, benjolan di selangkangan. Itu kalau kita ketemu seperti itu, hernia ini ya, hernia itu apakah bisa ditunda dulu atau harus segera dilakukan tindakan? Ayo, gampang loh ini, ditunda atau langsung gitu ya. Yuk, ayo, sebelum kita lempar ke eksternal loh ini. Dan kita nggak akan lempar sepertinya. Bapak, Ibu dulu ternyata. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari dokter. Menurut saya dengan adanya benjolan, alangkah baiknya dan harus langsung segera dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Dibawa ke rumah sakit, tindakan atau enggak? Pertanyaan. Langsung dilakukan tindakan. Terima kasih. Ya, oke. Kenapa? Panjang. Hadiahnya besar. Kayak tadi udah ada materinya. Tadi pertanyaan langsung atau tidak ya? Ternyata nambah ya. Ya udah bener sih, langsung kalau hernia harus segera langsung tindakan, karena itu ya yang turun itu bisa usus, penggantung usus, atau kalau pada perempuan itu bisa ovariumnya turun. Nah itu khawatirnya bisa kejepit di pintu keluar hernia itu. Ya. Betul ya berarti ya? Oke. Terima kasih Dok. Dengan Mbak siapa? Mbak Bella sudah masuk di grup? Oke, kalau misalnya belum, Mas, nanti Mbak Bella bisa didata ya. Silahkan minta nomor yang bisa dihubungi, karena nanti kita akan berikan informasinya terkait dengan door prize kita hari ini. Lana atau Dimas, monggo silahkan. Yang akan mendata Dimas, Lana atau Riko, silahkan. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau Dokter Meta ada closing statement? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Tadi saya mau menyimpulkan aja mungkin ya hari ini materinya sangat bagus sekali dari Dr. Khotijah tadi sudah memaparkan ke kita semua tadi mengenai kelainan kongenital, bagaimana terjadinya, bagaimana pentingnya ibu hamil di trimester pertama itu menjaga kehamilannya supaya tidak terjadi kelainan embriologi atau kelainan pada janin yang dikandungnya, kemudian pencegahannya sampai beliau lengkap sekali dengan vaksinasi mencegah rubella untuk nantinya juga akan mencegah kelainan bawaan itu. Juga Dr. Berlin tadi ya sangat bagus sekali dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Terutama untuk yang bekerja di FKTP, nanti kalau ketemu kasus-kasus ya tadi sudah lengkap sekali beliau paparkan dari kelainan di rongga mulut ataupun kerongkongan sampai dengan di bagian anus sampai saluran kencing. Jika menemui kasus seperti itu langsung dilakukan penanganan pertama, penanganan awal, kemudian dirujuk ke ahli bedah anak yang paling dekat di tempatnya. Seperti itu. Terima kasih sekali Dr. Khotijah, Dr. Berlin atas paparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih juga sudah mengundang kami semua di sini sehingga bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari materi hari ini. Materi sangat. Baik, terima kasih Dr. Meta. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua? Iya, dengan closing statement dari Dr. Meta berakhir sudah rangkaian kegiatan kita hari ini. Bulan Bedah Anak Nasional Demi Anak Indonesia Sehat mengenal kelainan bawaan pada anak. Kami panitia mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari kami wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ingatkan untuk yang belum dapat door prize, Mbak Bella dan Mbak Audi sudah off ya dari kegiatan untuk foto booth. Tapi kalau misalnya mau foto, boleh banget, disilahkan. Bantu kami juga untuk mempromosikan RSI Klaten di luar sana. Terima kasih. Yang belum foto silahkan bisa foto booth. Sudah kita informasikan di grup. Sertakan capture yang menarik, kemudian caption yang menarik, tag kami @RSI Klaten dan berkesempatan mendapatkan e-money senilai Rp250.000 untuk satu pemenang. Terima kasih. Monggo silakan bisa foto-foto dulu ya. Harus foto semua deh kayaknya. Biar kami bisa lebih mengenal bedah anak kami, bahwa kami RSI Islam Klaten dan juga dari RSKB di Ponorogo punya bedah anak itu juga semakin dikenal di Klaten, tidak hanya Klaten mungkin ya, di Solo Raya. Amin. Terima kasih. Monggo bisa melanjutkan aktivitas hari ini. Tepuk tangan kembali untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.